Ini saya tanya dulu dah, mau lama bentaran? Bagaimana deh? Bagaimana kepada sombong kan murid? Harus kita tanya lama, ya disuruh kita anak buah. Aduh kacau ini. Udah yang penting mah khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan yang tengah-tengah aja dah. Ya enggak? Kelamaan perut lapar, kecepatan lebih bagus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada pepatah sering kita dengar dari mulai mungkin SD sampai dewasa. Ada peribahasa yang sering kita dengar, bahkan anak sekali kecil pun bahkan ingat dengan pepatah itu. Apa pepatah itu yang berbunyi, gajah mati meninggalkan belang. Orang ngetes doang, rumahnya adem banget sih. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Orang akan diingat dan menjadi sebuah catatan dalam kehidupan adalah gajah boleh tidak ada secara fisik, tapi gadingnya masih dipakai dan dicari orang lain. Mungkin bisa saja macannya sudah mati, macannya sudah menjadi satu dengan tanah, tapi belangnya tetap dicari oleh orang lain. Bahkan jangankan dia bicara soal ada belangnya, bicara soal gadingnya, dibohong-bohongin saja orang masih bisa iseng. Awas jangan ke situ, nanti ada macan. Lari kita. Kenapa? Oh ternyata kenangan itu sebuah hal yang amat berarti dan berharga. Kalaulah gajah meninggalkan gading, kalaulah macan meninggalkan belang, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Manusia mati meninggalkan sebuah kebaikan yang jangankan dia hidup, matinya sekalipun orang akan terus mengenang orang tersebut. Maka saat lihat bagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah begitu luar biasa jika mengingat istri beliau Sayyidah Khadijah, sampai-sampai kelupaan di depan istrinya Sayyidah Aisyah, yang disebut Khadijah lagi, yang disebut Khadijah lagi. Sampai keluar memang tidak ada lagi manusia yang selain daripada Siti Khadijah. Tapi Rasulullah dengan lembut menyatakan, ya Aisyah, di saat orang-orang wanita kafir Quraisy tidak ada yang mempercayaiku, satu-satunya perempuan yang mempercayaiku adalah Khadijah. Di saat orang lain memusuhiku, mencaci maki, memojokkan diriku dari sekian banyak orang kafir Quraisy, yang satu menenangkan diriku adalah Siti Khadijah. Di saat orang lain tidak memberikan apa-apa dalam perjuangan, tidak memberikan ongkos apapun, tidak mengeluarkan materi apapun, satu-satunya yang memberikan semua itu adalah Khadijah. Tidak ada lagi manusia yang aku ingat sampai hari ini kecuali kebaikan Khadijah. Kemudian Rasulullah menyembelih kambing, kambingnya dibagikan kepada saudara-saudara dan kerabat Siti Khadijah. Kenapa? Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian, kebaikannya yang disebut. Wa qufu an masawihim, tutup keburukannya. Kalaupun dia pernah berbuat jahat, jangan gak usah diceritain. Dia pernah berbuat zalim, tutup sudah, ini urusan. Dia telah menyakiti orang lain, jangan lagi dibicarakan keburukannya. Wa qufu an masawihim. Malam hari ini kita mengenal sosok, kita tahu. Maka ketika kita bicara soal kebaikan, Pak, jangan bicara soal lokal yang besar dulu dah. Bagaimana anak bisa menghaulkan orang tuanya, itu kan tergantung kita bagaimana orang tua mendidik anak. Kita bicara orang tua ini kan bicara jasa. Keterkaitan ayat atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah, jangan lupa taat kepada Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, jangan lupa bayar zakat. Yang ketiga, ini selalu ayat disandarkan, anishkurli wali walidayya. Bersyukur kepada aku, kata Allah, jangan lupa syukur kepada kedua orang tua. Kita bisa hidup begini, Pak, karena sebab orang tua. Apalagi yang namanya proses ini perempuan, ibu perempuan. Itu saat Iyas bin Muawiyah, saat ini ibunya meninggal, Iyas bin Muawiyah menangis gak berhenti-berhenti.
Sampai murid-muridnya bingung, sampai orang lain bingung. Ini kenapa Iyas menangis tidak berhenti? Apa kata beliau? Kana babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma. Tertutup sudah pintu surga satu. Aku menuju surga, pintu ini sudah tertutup karena salah satu di antara kedua orang tuaku, ibuku sudah meninggal. Aku mencari jalan surga yang mana? Aku tidak bisa temukan jalan surga. Pintu surga satu sudah tertutup karena ibuku sudah meninggal dunia. Dia menangis. Kenapa? Amalan banyak sebanyak apapun, ibadah sebanyak apapun, yang dia takutkan adalah kalau sampai orang tua ini tidak ridho kepada sang anak. Bagaimana ada kisah dan peristiwa mungkin sering kita dengar. Hidup semasa zaman baginda Rasul, apapun lampu dilakukan, ibadah luar biasa. Tapi cuma satu, Pak. Cuma gara-gara dia nuruti nama bini, matinya susah. Rasul mutus Bilal, Rasulullah mutus Imam Ali, lidahnya kaku, bibirnya keluh, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Bibirnya kaku, lidahnya keluh. Balik lagi Bilal, kembali Imam Ali. Bagaimana keadaan Al-Gham? Ya Rasul, dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah kau jawab? Sudah. Masih punya bapak nggak Al-Gham? Sudah meninggal dunia ya Rasul. Ibunya masih ada? Ibunya masih ada. Sampaikan salam kepada ibunya. Jikalau dia berkenan, aku akan datang ke rumahnya. Kalau memang dia sibuk, biar aku yang ke rumahnya. Sampaikan secara singkat sampai Rasulullah dihampiri oleh ibu daripada Al-Qamah. Apa yang ditanya? Ibu punya anak Al-Qamah? Betul ya Rasul. Al-Qamah sekarang dalam keadaan sekarang. Hidup tidak, mati pun tidak. Biarlah Rasul. Itu Al-Qamah anakmu? Betul, Al-Qamah anak saya. Itu dalam sakarat itu luar biasa. Menanggung, menahan sakit sakaratul maut. Al-Qamah luar biasa. Apa jawab ibunya? Saya nggak mau tahu ya Rasul. Jawaban ibu seperti itu. Lalu apa? Bilal, labbaik ya Rasul. Cari kayu bakar. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Lalu nanti bakar kayu itu. Dan kemudian itu gundukan yang namanya kayu yang sudah menyala apinya, lemparkan Al-Qamah ke dalam gundukan api. Bahasa orang Betawi, sekering-keringnya jahit, sebader-badernya anak, itu yang paling cetek mah. Udah ditangkap nih anak, ditangkap. Yang paling dia rayu bapaknya buat dibebasin siapa? Biarin bang, tanah jual daripada tuh bocah ditangkap polisi. Sampai begitu tuh emak gitu. Nggak peduli, tapi ini nggak peduli, biarkan saja. Tapi saat Rasulullah sudah mengatakan lemparkan ke dalam kobaran api, ibunya baru ngomong. Jadi gundukan api, gundukan kayu yang nanti dibakar itu buat Al-Qamah. Betul. Ya Rasul, saya itu bukan apa-apa dengan putra saya. Al-Qamah itu ayahnya masih kecil dalam kandungan, sudah meninggal. Aku rawat dia, aku jaga dia. Saat lahir aku peluk dia dengan cinta dan kasih sayang. Aku jaga setiap malam saat tertidur. Aku dekat dengan cinta dan kasih sayang. Sampai dia sudah remaja, sampai dia sudah dewasa ya Rasul, dia masih dalam genggamanku, masih dalam rengkuhanku karena aku betul-betul sayang kepada Al-Qamah. Tapi apa hendak dikata ya Rasul? Kalau dulu dia masih bujangan, dia makan pantang, mulutnya mengunyah. Tidak akan pernah ada makanan masuk ke dalam mulut dan perutnya sebelum saya makan duluan ya Rasul. Waktu dia masih bujangan, dia punya uang dan bekerja, dia berusaha. Tidak pernah dia pegang uang ya Rasul. Uangnya diserahkan kepada saya semua. Sisanya kalau butuh baru dia minta kepada saya. Bertahun-tahun dilakukan oleh Al-Qamah. Tapi ini hati saya sakit. Wallahi wa Rasul, demi Allah dan demi engkau ya Rasulullah, hatiku tercabik-cabik saat Al-Qamah sudah berumah tangga, saat Al-Qamah sudah memiliki istri. Kalau dulu makanan utuh dimakan oleh saya,
setelah dia punya istri ya Rasulullah, makanan sisa dari istrinya baru dikirim buat saya. Kalau dia punya uang ya Rasulullah, uangnya istrinya dulu yang megang. Kalaupun saya butuh, saya nggak dikasih ya Rasulullah. Hati saya hancur, saya tidak ridho kepada Alqamah. Pantas kata Rasulullah, Alqamah ini tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Sebanyak ibadah apapun kita lakukan, sebanyak dan selama apapun puasa yang kita kerjakan, mentok kita sama orang tua, mentok sama emak, pintu surga gak bakal terbuka. Potongan kita Pak belum bisa baca Al-Quran benar. Alqamah yang bertemu dengan Rasulullah SAW saja matinya susah. Potongan bangle kayak kita benar-benar dasar matinya udah. Makanya saya pesen deh, surga bini ada di mana Pak? Pada berarti udah kode. Jangan di mana aku sih terang betul. Udah ada serius-seriusnya santai aja udah. Surganya perempuan di mana bini? Surganya laki di mana? Mau milih bini apa milih mak? Ayo bentar. Jawaban di sini kan begitu. Milih bini apa mak? Mak. Itu kan di sini. Sampai rumah habis jemaah ditunjuk-tunjuk lagi. Ya kita sih Pak bukan takut sama bini. Jangan takut sama bini. Jangan pernah takut. Jangan pernah berani, jangan pernah takut. Ini kadang-kadang kita jadi takutnya ke bila-bila. Tahu bila-bila? Bini potongan kita yang orang Betawi ini bini kita. Itu kan bener banget Pak gila Idul Fitri. Salaman tuh tangan laki itu kagak patah doang. Air mata 3 ember. Maafin saya kamu dia laki tapi kalau dari perusahaan saya dari 2 minggu mah habis laki salah banget tuh. Ini zaman udah edan Pak, udah laki sekarang banyak banget jadi keset dengan bini bahaya nih. Surga nggak bakal jangan atas masuk surga, melihat itu surga baunya aja kali daki kalau mau mati kita. Ya kan macam-macam. Kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu kan Nabi Ismail istrinya nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim. Satu saat Nabi Ibrahim mampir di rumah Nabi Ismail. Begitu mampir nggak takut nih Nabi Ibrahim ayahnya Nabi Ismail. Begitu keluar ketemu ngomongnya kagak enak, perkataannya tidak lembut, tidak menawarkan apa-apa. Ditanya, Bapak siapa? Udah bilang aja dah. Ada yang datang tadi potongannya begini, modelnya begini. Bilang salam buat Ismail. Iya Bapak siapa? Ya udah bilang begitu aja nih ciri-cirinya begitu. Ada pesan nggak? Pesan saya, bilang sama Ismail, pintu rumahnya ganti. Pulang Nabi Ismail. Begitu pulang, kelar. Nanya, ada tamu nggak tadi? Ada Bang. Siapa? Potongannya begini. Pesannya apa? Dia bilang katanya, pintu rumahnya ganti Ismail. Nabi Ismail gak pakai nunggu lama udah. Pakaian lo buntel-buntelin. Bahasa orang kita. Pakaian lo buntelin, lu pulang ke rumah moyang lo. Ini apa? Udah jangan pakai ngomong dan jangan lu pulang dah. Lu nggak sendiri dan emang kenapa sih yang bisa diusir? Tahu kan kau siapa yang datang sudah berhadapan dengan kau? Saat kau bicara engkau tidak lembut, saat kau bicara engkau tidak menggunakan kata-kata yang lembut dan lunak. Aku tidak tahu siapa dia. Itu adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Keluar dari rumahku. Begitu tuh jadi laki mah. Ibunya bini emang ya. Galak akar-akar dicabut. Lu kan kamu ngomong udah kolor doang. Dua Allah. Lelaki dikata gitu, kamu ngomong udah kolor. Emang degok agak mau jawab. Bener gua kawin sama lu udah kolor. Tapi yang paling penting isi kolor. Kolor doang gak ada isinya. Ayo balik. Ini kita bicara tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua. Jadikan sebuah kenangan. Kalau kita lihat para alim ulama, para masyayikh, para habaib, nggak pakai undangan Pak Haul datang. Well, itu kita kebangetan jauh dah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita saat kita meninggal dunia, dia ingat akan kebaikan-kebaikan kita. Ini yang paling mahal.